diganti dengan pahala. Nah, ini benar-benar tuntutan umat Islam. Jadi doanya waktu banjir kemarin terkabul. Betul nggak? Ya Allah, kok banjir terus, ini bocor, itu bocor, ya nggak? Banjir. Oke, Allah tunjukkan. Apakah itu kehendakmu? Ada, itu kehendak manusia karena dia minta saat itu. Mungkin ada di antara mereka yang banyak makbul saat hari itu. Dua hadirin rahmati Allah. Kalau sudah di pertengahan Ramadan ini kita teringat kebahagiaan, kumpul sana, keluarga berkumpul dengan anak dan istri, berkumpul dengan saudara-saudara. Tapi akankah puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah? Mensama Ramadan iman wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Luar biasanya Allah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu melaksanakan puasa Ramadan wa ihtisaban, iman wa ihtisaban, dengan iman dan perhitungan dengan sangat hati-hati. Kau tidak ibu kau ustaz, kau pagi-pagi nelfon kawannya, Assalamualaikum Ustaz, apa Ustaz tadi malam? Kacau Ustaz tadi malam. Yang ngomong Ustaz, apa kejadiannya? Gibah. Terganggu nggak puasanya? Terganggu, rusak puasa. Ini sakit tapi mengganggu, betul ya? Kok tak ibu Ustaz sendiri, ambo sendiri, baru saya nelfon keluarga berasal, Mbak Abi ininya Mbak. Astagfirullah. Ini Ramadan, yuk kita sama jaga. Biarlah kurang-kurang mengecek daripada mungkin. Nah, biarlah kurang-kurang mengecek daripada menggibah. Nah, ini salah satu bentuk Ramadan itu terganggu. Jadi perlu kita perbaiki. Maka ada tingkatan namanya tauhid itu ketika kita kerjakan, ketika kita bacakan bahwa kita sesyahadat syahada la ilaha illallah syahada Muhammadar Rasulullah. Tentu yang kita pertahankan kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita pertahankan. Batu-batu dalam diri Allah. Kalau implementasinya kok boleh baca Al-Quran, bainai haji, umroh, zakat, segala macam berbuat baik. Tapi kan ada puncak dari tauhid itu. Zikir-zikir yang kita lakukan setiap saat, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallahilladzi, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat kita lakukan, zikir kita lakukan, istighfar kita lakukan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi ternyata kata Rasulullah tidak sampai pada persoalan sholat saja, tidak sampai pada persoalan akhlak, tidak sampai pada persoalan baca Al-Quran saja. Tauhid itu sampai merentet pada puncaknya, di mana kita punya akhlak yang baik. Banyak orang yang sholat, sujud, taklim, rajin, tapi akhlaknya merusak orang lain. Ada? Lengket, dia tak singgah orang itu. Berarti itu puncaknya tauhid. Jadi di balik tahun Rasulullah di Makkah memperbaiki akidah, tak boleh menyembah Latta dan Uzza. Rajinlah sholat, baca Al-Quran. Rasul dengan implementasi tauhidnya. Tapi di Madinah beliau mengajarkan akhlak, bagaimana jadi seorang muslim yang sempurna, bagaimana melayani suami, bagaimana melayani istri, bagaimana melayani tamu kalau ada tamu datang. Begitu banyak cerita-cerita membesarkan Allah dan membuat akhlak baik dalam kehidupan. Berarti imbang antara tauhid dengan puncaknya akhlak, dengan sholat 5 waktu sehat semalam yang kita jaga. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, Bapak barengna masalah sholat, maka benar
Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebahagiaan manusia dan kesuksesan manusia itu adalah dengan melaksanakan ajaran agama yang sempurna. Mana yang sempurna tadi? Pertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dah dua-duanya tak hapus saja pakai cincin kok laku segala yang boleh bahasa satu lain. Ganggu akidah tidak? Sedikit saja melenceng dia, tipis dia. Ini yang mesti kita perbaiki, ini yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Akhlak awak laki suami ke istri. Banyak ini kok laki-laki dan dulu mati karena setrum dari istrinya. Iya, banyak betul lah itu. Iya dapat. Kalau laki-laki itu tak kaji-kaji ulang karena awak mau piti ulang nanya beresu apa dulu sasak mau ada. Kadang ada orang sasai menelpon, kadang pengurus masjid nelpon kecilnya ustaz selingkuh. Ustaz pun kayak gitu bu, parah. Ya tapi bagi istri yang tidak paham, kalau lebih pahamnya alhamdulillah. Akhlak. Banyak istri nang kasar ke suami ko ndak dalam masjid surau Quran. Kalau masjid ko nang elok sesado. Nampak-nampak sesado ya. Apa yang terjadi Bapak? Kasar dengan suami, jahat dengan suami. Kadang bawa angset lakinya. Ya. Banyak terjadi. Nah ibu pak dari anak dengan orang tua. Mungkin itu oleh update dia lah kejadian masa lalu. Ada anak cantik kuliah di Padang, kampungnya di arah Darmasraya. Ketika mau tamat dia datang ke maknya, mak tolong belikan aku Android dan belikan aku laptop. Aku ingin tamat. 2 minggu lagi mungkin aku wisuda. Kira memang iya pak, santiang kembali Android, kembali laptop. Cuma yang pulang kampung, aku minta kamarnya mak, aja begitu, kesiapan dengan kopitih langsung malam kini ada pit tunggu sampai besok jam 9 pagi. Biasanya operasi dibuka oleh yang mau meminjam. Sadar sembahyang subuh maknya diinjaan kepala mak, jam barang oleh koma. Saking kasarnya anaknya. Padahal diserahkan TPA, dikasih ngaji, sampai dia sekolah di Man, kuliah di Padang, tapi diinjaan kepala maknya sadar sembahyang subuh. Tapi maknya diam. Sudah anak tunggulah sampai pukul. Dah kapal lama lo kan injak gara-gara handphone. Akhirnya mak karena anak satu-satunya tetap dia perbaiki. Yang pinjam pilihan 6 juta kau dapat laptop cie, dapat Android cie ala kadar. Dibawa PT ke Padang, sekolah langsung belajar, langsung berskripsi. Selesai sampai ujian sampai sidang. Selesai sidang pulang dari kampung mak. Sampai balik hari lagi awal wisuda. Cuma nama dah kuliah baik. Kenapa kata mak? Kau wisuda itu puncak dari kuliah. Nampai itu nak kayak bahasa mak nana doto, nan cantik. Kalau mak kulah keriput, coba siang deh. Astagfirullah. Tapi amatnya dekari hati menangani wisudanya, lainnya wisuda surang, tetangganya banyak yang wisuda. Itu mandi gih darahnya, baik wisuda. Nyobok nasi, nyobok tandu, nyoboknya ke Padang. Duduknya di muka kampus, di bos yang pengaruhnya jalan kaki sampai ke kampus. Nah, kalian tentu kampusnya tenang. Universitas Dharma Lalas. Duduknya di muka kampus komando memajikan nasi. Lihat nak, kalau kipe-kipe itu sebenarnya jalan nak, nampak anaknya yang cantik beli jadi lewat anaknya pakai sepatu dress tinggi kok, tapi diganteng dengan laki-laki. Amak mantong di gerbang misalnya, oh ini nak pagi anak,
kecek dina kama mak patang bawa kecek kama mak kuda mulia datang. Dah boleh datang, tapi amak datanglah kemari. Malu dina mak. Astagfirullah. Akhirnya dina, dalam amaknya pulang, naik travel, dia travelnya doa ya Allah. Beginikah hasil yang akan kudapatkan di hari itu. Cukuplah ya Allah, aku membesarkannya, tidak makan, bersiang di sawah orang, menyabit di kehidupan orang, tapi hasilnya anak durhaka seperti itu. Tapi dia tetap tawaduk, tetapnya pulang dan istiqamah ibadah. Ibu di kampung lah maghrib, sholat maghrib berjamaah nasi tadi tak makan, itu mungkin. Kalau tak nasi ini tadi. Apa yang terjadi Bapak? Anak tidak lagi menghargai orang tua. Dia mau berdebat dengan gelar sarjananya, sementara emaknya cuma tamat SMP dan SD. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi dia lakukan. 1 bulan setelah wisuda, balik dia ke kampung setelah memperbaiki skripsi dan mungkin akan close di kosannya, dan dia pulang kampung. Mak, sebentar lagi dina kabarale jodoh dina orang Jakarta, yang senior dina nyelah mapan di Jakarta. Jadi akhirnya menikah. Tapi hari ini amak nak dulu bayinya. Sekali itu dia jawab dia amanya, alhamdulillah kalau untuk kona amak nak bayi. Amak nak bayinya dulu. Tapi orang di kampung kan epo. Si dina menikah maka tidak. Hadirin dirahmati Allah, hal yang paling perih dalam hidup ini adalah ketika anak sukses dan orang tua tidak diberikan kesempatan menikmati kesuksesan itu. Pulang kampung setelah menikah, dan dia bilang ke emaknya, aku tidak butuh wali karena aku tidak punya bapak. Saudara bapak juga tidak ada, aku putuskan untuk dinikahkan oleh wali hakim. Selesai perkara, cukup dibayar. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Setelah itu terjadi apa yang dilakukan oleh Dina? Dia menghujat emaknya. Dia bilang ke emaknya, sebentar lagi aku tidak akan ke kampung, aku langsung berangkat ke Jakarta. Aku akan tinggal dengan suamiku di Jakarta 18 bulan selesai berumah tangga. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, kata suaminya. Jemput mak pulang, mak hidup dengan kita. Kita makan, mak makan. Bang, jangan dibawa emak ke Jakarta, rusak rumah tangga kita, kata si Dina. Tapi Dina tetap lakukan. Tapi suaminya tetap lakukan dan memaksa emaknya untuk berangkat ke Jakarta. Kecil si Dina dawa aduh pakai menyewa-nyewa pembantu cak maksen cuci di rumah lain. Ancak tu bahada, tapi sama bapak kau biar nyuci piring guys, ngepel, nyapu di rumah. Niat Dina memang sudah tidak baik. Tidak ada hati nuraninya saat itu. Akhirnya dijemput mak pulang ke kampung. Di kampung maknya lama utang lalu lunas. Itik lata bali, kambing lata bali, ayam lado, teraga karayi, atau bandarakan. Teraga ke majelis taklim, ada masjid dari rumah. Nah, dole yang berbalik Medina lah sukses di Jakarta. Tapi selama itu dia sukses, dia tidak pernah mengirim dan tidak pernah ngasih kabar ke emaknya. Walau penyakitnya siapa. Akhirnya apa? Dina sanggup dan dia berangkat ke Jakarta, dan kemudian dijemput emaknya pulang ke kampung bersama suaminya. Bujuk ke bujuk juayam, juk ke bujuk juaiti, juk ke bujuk jual kambing. Sehingga rumah dikunci, emak berangkat ke Jakarta. Tiba di Jakarta, jangan makan, minum dan nyoba sudah Dina. Awak orang kampung tiba di Jakarta bentuk tak kurang rasanya apa? Tidak dikasih. Masya Allah. Padahal di situ wasana insana bil walidaini ihsan hamalathu wahnan ala wahni. Berbuat baiklah ke orang tuamu di bawah ibadahmu kepada Allah.
Tasumbe rasaki percuma ibadah dan dicium tangan itu awak kalau tangan rangai awak tak pernah awak cium. Lupa sedina. Latih hari tinggal di rumah sedina kan ada di basuhan makan, pak ada di basuhan minum dan nanya sama buang gaya. Nanya buah iya kuasa ke kamar sini. Jadi dia rakyat air mata dia tinggal di rumah mewah. Ngeretek tangannya diambilnya lainnya pengen makan tengah malam karena parikula kosong jatuh lo mangkok ke kepala lampang begini. Kedua dina dari kamarnya tunjuk kita. Mak, benar apa yang kupikirkan bahwa mak akan ngacau saja nyampe di Jakarta ini? Nek mandi Allah. Makan tidur, lalu ndak disapu, keluar rumah ndak kuliah. Kini tiba di Jakarta tak sampai, kecilnya berbuat bakti kepada orang. Lalu saya kerja mak tiba di Jakarta kan. Mangkok ko dak kabaye ke dak maklum mahar agunya. Hakik jamanya dia itu lihat binti banjoi dia patana bayi lah, mak bayi lah mangkok. Barasa dia. Nyotari mo di sini nah. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi di penghujung perjalanan Dina ini Bapak? Malam ini juga wahai abang, kalau antarkan ibu ini ke panti jompo. Taruh di panti jompo, jangan mengganggu kita di rumah ini. Diantarlah ke panti jompo. Latih boleh panti jompo karena dia sakit, dirawatlah di rumah sakit Tarakan Jakarta. Dirawat di rumah sakit, makko hebat. Kasar anaknya tulis, lunak anaknya tulis, sukses anaknya tulis. Dia punya diary, tapi sebaliknya barangkali ada tulisan bagus. Nah, walaupun kau kasar kemah, walaupun kau jahat, tapi mak senang kau sukses dan kau tinggal di rumah mewah bersama suami. Mungkin hari ini adalah hari terakhir aku ada di sini, kata maknya. Mohon maaf dan mudah-mudahan kalian sukses. Walaupun kalian tamak ke panti jompo, mak berterima kasih. Mak diantar ke panti jompo, mak masuk ruangan ICU karena mahnya aku. Akhirnya pada malam itu ketika dia baca buku, di buku itu tertulis Dina sampai dari kecil sampai besar, dari SD sampai kuliah. Pas wisuda dia tulis juga, tapi mak hanya menangis, mak nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu usir mak dari kampus, ditulis semuanya. Mak tidak makan, mau makan daging, mak teringat anak mak. Tapi di saat penghujung hayatnya mak tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi mak tetap bangga, kamu sukses, kamu punya suami baik. Nyok baca buku kok, amaknya di rumah sakit, nyok kimpahan spraynya dibuka, ternyata ketemu buku dan dia baca buku. Lagi baca buku itu dia teriak histeris. Wahai suamiku, hari ini aku tahu sadar bahwa mak membesarkan aku dengan tetesan air mata. Hari ini aku baru sadar bahwa mak tidak makan demi aku minum susu di padang. Sementara perlakuanku tidak pernah baik terhadap mak. Sukses aku kuliah dan aku wisuda, mak tidak pernah aku perlihatkan bahwa pernah aku wisuda. Aku dapat suami baik seperti abang, tapi aku tidak pernah melihatkan ke mak bahwa abang adalah orang baik. Hari ini bang tolong antarkan aku ke rumah sakit. Aku ingin minta maaf ke mak, aku ingin sujud di kakinya. Aku ingin berbuat baik di penghujung hayatnya. Jam 9 pagi dia pergi ke rumah sakit karena mak ICU bisanya segitu. Keluar dari rumah sakit, keluar dari mobil, masuk berkejar ke rumah sakit, ruangan ICU di belakang. Ketika dia mau sampai ke dalam ruangan ICU, Al-Rohaniwan berkata ke dia, hai Dina, sabar, doakan mak, mudah-mudahan umur mak panjang. Laki-laki ustaz yang berdiri di depan rumah sakit menasehati Dina, tapi Dina meraung-raung, menangis-nangis, ingin masuk ke ruang rumah sakit. Beberapa menit dia mengganti baju untuk ketemu dengan maknya. Kaum rohaniawati datang dan keluar. Dia memeluk Dina dan berkata, sabar,
Pak mencium tangan amawat, sholat Pak masih terhambat, ibadah kita akan menjadi tempat yang tidak baik di hadapan Allah. Mohon kepada tim untuk mematikan close online. Terima kasih Bapak Ibu.